Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Pak Robi Nur Tresna, SHM HCPM sebagai dosen pengampu mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis, dan yang terhormat kepada semua rekan-rekan kuliah saya. Izin di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis, yang dimana tugas tersebut disuruh memaparkan materi tentang atau pembahasan tentang penyelesaian sengketa hukum. Baik, langsung saja ke penjelasannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi yang berjudul tentang penyelesaian sengketa bisnis. Sebelum membahas lebih jauh, kita perlu memahami terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan sengketa bisnis. Sengketa bisnis adalah perselisihan atau konflik yang terjadi antara dua pihak atau lebih dalam suatu kegiatan usaha. Sengketa dapat terjadi antara perusahaan dengan perusahaan lain, perusahaan dengan konsumen, perusahaan dengan pemasok, maupun antara pemegang saham dalam sebuah perusahaan. Dalam dunia bisnis, munculnya sengketa merupakan hal yang cukup wajar. Hal ini karena setiap pihak memiliki kepentingan, hak, dan kewajiban yang berbeda. Namun, sengketa yang tidak diselesaikan dengan baik dapat mengakibatkan kerugian finansial, rusaknya hubungan kerjasama, bahkan menurunkan reputasi perusahaan. Oleh sebab itu, setiap sengketa harus diselesaikan dengan cara yang tepat, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ada beberapa penyebab utama terjadinya sengketa bisnis. Yang pertama adalah one prestasi, yaitu ketika salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati. Misalnya, sebuah perusahaan telah memesan barang kepada pemasok dengan waktu pengiriman 1 minggu, tetapi barang tersebut baru dikirim setelah 1 bulan, sehingga perusahaan mengalami kerugian. Penyebab kedua adalah perbedaan penafsiran terhadap isi kontrak. Terkadang kedua belah pihak memiliki pemahaman yang berbeda mengenai isi perjanjian sehingga menimbulkan perselisihan. Penyebab ketiga ialah keterlambatan pembayaran. Dalam transaksi bisnis, pembayaran yang terlambat sering menjadi sumber konflik karena mengganggu arus dana kas perusahaan. Selain itu, sengketa juga dapat disebabkan oleh pelanggaran hak kekayaan intelektual, persaingan usaha yang tidak sehat, maupun tidak terpenuhinya kualitas barang atau jasa sesuatu yang kesepakatan. Setelah mengetahui penyebabnya, kita akan membahas berbagai cara penyelesaian sengketa bisnis. Cara yang pertama ialah negosiasi. Negosiasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui komunikasi langsung antara pihak-pihak yang berselisih. Dalam negosiasi, kedua belah pihak berusaha mencari solusi terbaik tanpa melibatkan pihak ketiga. Negosiasi memiliki beberapa kelebihan. Prosesnya relatif cepat, biaya yang dikeluarkan lebih murah, bersifat fleksibel, dan hubungan kerjasama masih dapat dipertahankan. Namun, negosiasi juga memiliki kelemahan. Jika kedua belah pihak sama-sama tidak mau mengalah, maka kesepakatan akan sulit tercapai. Cara kedua ialah mediasi. Mediasi dilakukan dengan bantuan pihak ketiga yang netral, yang disebut mediator. Mediator bertugas membantu komunikasi dan mencari titik temu, tetapi tidak berhak memutuskan siapa yang benar atau yang salah. Keunggulan mediasi adalah prosesnya lebih damai, rahasia, hemat biaya, dan hasilnya merupakan kesepakatan bersama sehingga biasanya lebih mudah diterima oleh kedua belah pihak. Cara ketiga adalah konsiliasi. Konsiliasi hampir sama dengan mediasi, tetapi konsiliator memiliki peran yang lebih aktif
dalam memberikan usulan atau rekomendasi penyelesaian. Walaupun demikian, keputusan akhir tetap berada di tangan para pihak yang bersengketa. Cara keempat, cara keempat adalah arbitrase. Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan oleh seseorang arbiter atau lembaga arbitrase. Sebelum terjadi sengketa, biasanya para pihak telah menyepakati bahwa apabila muncul perselisihan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase. Keputusan arbitrase bersifat final dan mengikat. Artinya, keputusan tersebut wajib dipatuhi oleh semua pihak dan tidak dapat diajukan banding seperti dalam proses pengadilan biasa. Oleh karena itu, arbitrase banyak dipilih dalam sengketa bisnis yang melibatkan perusahaan besar maupun kerjasama internasional. Selain penyelesaian di luar pengadilan atau litigasi, terdapat juga penyelesaian melalui litigasi, yaitu melalui pengadilan. Dalam proses litigasi, hakim akan memeriksa bukti-bukti, mendengarkan keterangan para pihak, kemudian memberikan putusan berdasarkan hukum yang berlaku. Jalur ini biasanya dipilih apabila berbagai upaya damai tidak berhasil. Kelebihan litigasi adalah adanya kepastian hukum karena keputusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap setelah seluruh proses selesai. Namun, litigasi juga memiliki kekurangan seperti proses yang cukup lama, biaya yang lebih besar, serta hubungan bisnis antara kedua belah pihak seringkali menjadi kurang baik setelah perkara selesai. Namun, memahami materi ini, mari kita lihat contoh sederhana. Misalnya, terdapat perusahaan A yang memesan 1000 unit produk kepada perusahaan B. Dalam perjanjian disepakati bahwa barang harus dikirim paling lambat tanggal 1 Juni. Namun, perusahaan B baru mengirim barang pada tanggal 20 Juni, sehingga perusahaan A mengalami kerugian karena tidak dapat memenuhi permintaan konsumennya. Dalam kondisi tersebut, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah negosiasi. Kedua perusahaan dapat berdiskusi untuk mencari solusi, misalnya perusahaan B memberikan potongan harga atau mengganti kerugian. Jika negosiasi gagal, maka kedua pihak dapat menggunakan mediasi dengan bantuan mediator. Apabila masih belum tercapai kesepakatan, mereka dapat memilih jalan terakhir, itu arbitrase. Apabila sebelumnya telah disepakati dalam kontrak, jika tidak kesepakatan arbitrase, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui pengadilan. Dari contoh tersebut dapat kita lihat bahwa setiap metode memiliki fungsi dan kelebihan masing-masing. Oleh karena itu, pemilihan metode penyelesaian sengketa harus disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi. Dalam praktik bisnis modern, penyelesaian sengketa secara damai lebih banyak dipilih karena mampu menghemat waktu, biaya, serta menjaga hubungan baik antar pelaku usaha. Namun, apabila hak salah satu pihak benar-benar dirugikan dan tidak ada titik temu, maka jalur hukum melalui pengadilan tetap menjadi pilihan yang sah. Sebagai pelaku usaha maupun calon pelaku usaha, kita harus memahami pentingnya membuat perjanjian atau kontrak yang jelas sejak awal. Kontrak yang baik akan mengurangi risiko terjadinya sengketa di kemudian hari. Selain itu, komunikasi yang baik, sikap saling percaya, dan etikat baik juga menjadi faktor penting dalam mencegah konflik bisnis. Sebagai kesimpulan, penyelesaian sengketa bisnis merupakan proses untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam kegiatan usaha. Sengketa dapat diselesaikan oleh prestasi, perbedaan penafsiran kontrak, keterlambatan pembayaran maupun pelanggaran hak dan kewajiban lainnya. Penyelesaiannya dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase maupun litigasi di pengadilan.
Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga harus dipilih sesuai kebutuhan dan kondisi yang dihadapi. Dengan memahami berbagai metode penyelesaian sengketa bisnis, kita dapat menyelesaikan konflik secara lebih efektif, menjaga hubungan kerja sama, serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Demikian prestasi atau penyampaian yang saya dapat sampaikan. Semoga materi ini dapat menambahkan pemahaman kita mengenai penyelesaian sengketa bisnis. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman rekan-rekan kuliah saya semuanya. Saya akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.